Shalom, selamat malam Bapak Ibu, sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan. Mari kita berdiri, kita bawa ibadah kita kepada Tuhan malam hari ini. Keluarga adalah tempat pola pembinaan iman dan karakter. Keluarga diciptakan Tuhan untuk menjadi teladan bagi lingkungannya. Marilah kita bersyukur untuk keluarga dan rumah tangga yang dianugerahkan Tuhan kepada kita untuk kita saling melayani. Kita sambut kehadiran Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 3 ayat 1 dan 2. Marilah kita berdoa, kita memulai ibadah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, pada malam hari ini kami menghadap hadirat-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan berkati dari awal pertengahan hingga berakhirnya ibadah kami. Tuhan lawat kami semua. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Marilah kita bermazmur dari Mazmur 145 ayat 8 sampai 10. Mazmur 145 ayat 8 sampai 10, firman Tuhan, puji-pujian karena kemurahan Tuhan. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang Kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Demikianlah pembacaan Mazmur pada malam hari ini. Saya persilakan kepada kita semua untuk duduk. Para malaikat
Bapak, Ibu, serta saudara-saudaraku yang sama dikasih dalam Tuhan Yesus, sebelum kita membaca dan merenungkan akan firman Tuhan pada malam ini, baiklah kita berdoa, minta bimbingan Roh Kudus kepada Tuhan. Kita berdoa. Syukur Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam sepanjang kehidupan kami, dan pada saat ini kami anak-anak-Mu mau membaca dan merenungkan akan firman-Mu sebagai landasan ibadah rumah tangga kami masing-masing di rumah pada malam ini. Kiranya Engkau berkati kami semua, biarlah firman-Mu yang kami akan baca dan renungkan, boleh kami pahami dan boleh kami jadikan sebagai suluh dan pedoman dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah, karena sesungguhnya kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Marilah berdiri, kita mendengar firman Tuhan yang terdapat pada Imamat 9 ayat 12-24 yang menyatakan, kemudian ia menyembelih korban bakaran, lalu anak-anak Harun menyerahkan darah korban itu kepadanya. Maka Harun menyiramkannya pada mezbah sekelilingnya. Juga diserahkan mereka kepadanya korban bakaran itu menurut bagian-bagian tertentu beserta dengan kepalanya. Lalu dibakarnya di atas mezbah. Isi perut dan betisnya dibasuhnya dan dibakarnya dengan korban bakaran di atas mezbah. Sesudah itu dibawanya persembahan bangsa ke mezbah. Diambilnyalah kambing jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa yang bagi bangsa itu. Lalu disembelihnya dan dipersembahkannya sebagai korban penghapus dosa seperti yang pertama. Kemudian dibawanyalah korban bakaran ke mezbah dan diolahnya sesuai dengan peraturan. Selanjutnya dibawanyalah korban sajian dan diambilnya segenggam daripadanya, lalu dibakarnya di atas mezbah, di samping korban bakaran pada waktu itu. Ia menyembelih juga lembu dan domba jantan yang akan menjadi korban keselamatan bagi bangsa itu. Lalu anak-anak Harun menyerahkan darah korban itu kepadanya. Maka Harun menyiramkannya pada mezbah sekelilingnya. Tetapi segala lemak dari lembu dan dari domba jantan itu, yaitu ekor yang berlemak yang menutupi isi perut, buah pinggang dan umbai hati, segala lemak itu diletakkan mereka di atas dada kedua korban itu. Lalu Harun membakar segala lemak itu di atas mezbah. Dada dan paha kanan itu dipersembahkan Harun sebagai persembahan unjuk di hadapan Tuhan, sebagai yang diperintahkan Musa. Harun mengangkat kedua tangannya atas bangsa itu, lalu memberkati mereka. Kemudian turunlah ia setelah mempersembahkan korban penghapus dosa, korban bakaran, dan korban keselamatan. Masuklah Musa dan Harun ke dalam kemah pertemuan. Setelah keluar mereka memberkati bangsa itu, lalu tampaklah kemudian Tuhan kepada segenap bangsa itu. Dan keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan korban bakaran dan segala lemak di atas mezbah. Tak kala seluruh bangsa itu melihatnya, bersorak-sorailah mereka, lalu sujud menyembah. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang membaca, mendengar, memelihara, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup setiap hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, serta saudara-saudaraku yang sama dikasih dalam Tuhan Yesus, pembacaan kita pada malam hari ini yaitu terambil dari Imamat 9 ayat 12-24 yang mana diberi judul oleh SBU yaitu tanggung jawab. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam pemberitaan firman Tuhan dalam ibadah keluarga pada malam ini diberi tema yaitu tanggung jawab.
Tanggung jawab adalah sikap mendasar seseorang. Untuk setiap tindakan yang menyangkut kepentingan bersama seseorang akan dimintai tanggung jawabnya. Sudah sejak semula orang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Seperti yang kadang kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau kita berbuat salah, contohnya seperti mencuri ya, dan lain sebagainya, pasti kita dihukum. Kita sudah tahu semua apa hukumannya kalau kita mencuri. Jadi itulah perbuatannya. Nah, Bapak Ibu, ia boleh menikmati kebebasan, tetapi kebebasan itu mengandung tanggung jawab pula. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa kita berani berbuat, berani bertanggung jawab. Jadi kita boleh sewenang-wenang berbuat, tapi itu harus kita berani bertanggung jawabkan, Bapak Ibu, saudara-saudaraku. Tuhan mengarahkan untuk tidak hidup sewenang-wenang atau semaunya. Jadi itu yang perlu kita garis bawahi, saudara-saudaraku, bahwa Tuhan mengarahkan untuk tidak hidup sewenang-wenang atau semaunya, yang merugikan dan merusak diri sendiri. Atau juga orang lain serta lingkungan hidup. Tanggung jawab ada karena adanya ikatan atau hubungan. Pertama-tama dengan Tuhan, dan kemudian dengan sesama dalam lingkungan keluarga atau masyarakat. Sering dalam kaitan dengan tugas dan fungsinya yang berasal dari identitas yang melekat dalam dirinya juga diminta pertanggungjawaban. Karena itu, tugas dan tanggung jawab itu tidak dipahami secara sempit. Karena kehadiran seseorang yang diberi wewenang, tugas tanggung jawab dalam tugasnya diharapkan mampu melaksanakan dengan baik bersama rekan-rekan sekerjanya. Kehadiran dalam hidup itu sendiri punya fungsi dan makna sama seperti setiap orang dalam tubuh. Seperti Rasul Paulus katakan dalam 1 Korintus 12 ayat 12. Katakan, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Tuhan menempatkan orang beriman di tengah suatu lingkungan dalam suatu kurun waktu dengan maksud supaya dengan kehadiran orang beriman itu menjadi kesaksian bagi kita bersama sebagai wujud tanggung jawab kita baik kepada Tuhan dan sesama. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam pemberitaan firman Tuhan kita ini memperlihatkan perintah Tuhan kepada Harun dan anak-anaknya yang disampaikan Musa, yaitu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka yang diperintahkan Tuhan bagi Harun dan orang Israel, yakni memberikan kurban penghapus dosa dan kurban keselamatan agar mereka hidup dalam kekudusan. Demikian juga Harun dan anak-anaknya yang ditabiskan sebagai imam hidup dalam kekudusan untuk melaksanakan tanggung jawab mereka sebagai imam. Rasa tanggung jawab ada di dalam diri Harun dan anak-anaknya, bukan hanya karena mereka taat serta patuh kepada Tuhan, tetapi sungguh-sungguh melaksanakannya sehingga menjadi contoh dan teladan bagi umat Israel, bagi bangsa-bangsa lain. Selain itu, Harun dan anak-anaknya
menunjukkan sifat jujur dan serius dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Tentu keseriusan itu nampak dalam melaksanakan perintah Tuhan dan dapat dilihat dari buahnya, yang menghasilkan buah yang baik agar bukti yang nyata itu berdampak positif dan hormat dan kemuliaan Tuhan dan berguna untuk melaksanakan hidup sebagai umat pilihan Tuhan dan sebagai pelayan Tuhan yang dipercayakan kepadanya, baik di dalam keluarga kita, gereja, dan hidup di tengah-tengah masyarakat di mana kita berada. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui pemberitaan firman Tuhan kita dalam ibadah keluarga ini, marilah kita teladani apa yang dilakukan Musa, Harun, dan anak-anaknya yang melaksanakan firman Tuhan. Karena apa yang kita tabur itu juga yang kita tuai. Ketika kita menabur dengan baik dan tidak mengabaikan perintah Tuhan, maka hasilnya pun baik karena kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan Tuhan dengan mengandalkan kuasa Tuhan dan nikmat Tuhan. Dan penuh kerendahan hati, serta kita percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai kita. Inilah pemberitaan firman Tuhan kita dalam ibadah keluarga ini, kiranya menjadi berkat dan kita pun selalu diberkati Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudaraku, mari kita berdoa syafaat. Kita berdoa. Tak putus-putusnya kami datang berterima kasih kepadamu ya Tuhan, atas waktu yang Tuhan sudah berikan kepada kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon bimbing kami selalu dalam setiap langkah kehidupan kami hari lepas hari. Khususnya Tuhan, ketika kami diberi tugas dan tanggung jawab, agar kami dapat melaksanakannya dengan tekun dan tuntas, agar kemuliaan-Mu tampak melalui semua itu. Ya Bapa di sorga, lewat doa syafaat kami pada malam ini, kami juga mendoakan akan seluruh gereja-Mu yang ada di muka bumi ini, khususnya GPIB Marturia Luajanan.
Berikan kami semua kekuatan dan kesehatan, baik sebagai pendeta, penatua, dan diaken, dan semua pengurus pelkat-pelkat yang terlibat di dalamnya, sehingga kami semua boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami sebagai pelayan Tuhan dengan baik. Bapa dalam sorga, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini dalam keadaan sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Berkati semua usaha dan obat-obatan yang dikonsumsi demi kesembuhan. Biarlah mereka boleh memperoleh kesembuhan dari Tuhan sendiri. Bapa dalam surga, begitupun dengan pemerintahan kami mulai dari pusat sampai ke pelosok tanah air. Engkau berkati semua Tuhan, biarlah pemerintah kami boleh memerintah negara kami ini dengan keadaan baik dan bertanggung jawab Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat kami semua yang sudah melaksanakan ibadah rumah tangga ini Tuhan. Engkau berkati kami semua walaupun kami hanya laksanakan di rumah kami masing-masing. Biarlah ibadah kami ini Tuhan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa syafaat kami yang kami bawa dalam anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan memberi persembahan kita. Saat memberi dan bersyukur, ingatlah bahwa hidup ini milik-Nya. Segala yang kita terima adalah belas kasih-Nya. Mari bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita dalam mengelola berkat-Nya. Kita menyanyi dari Gita Bakti 87 ayat 1 dan 3. Aku bersyukur padamu. Seluruh jiwa
Kita berdiri, kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kembali kami datang padamu mengucap syukur oleh karena kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Pada saat ini Tuhan, kami umat-Mu telah membawa persembahan kami. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini Tuhan, guna menunjang pelayanan kami, guna menunjang gereja kami Tuhan, dan yang masih sisa pada kami Tuhan juga berkati. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Saudara terkasih, sumber kekuatan kita hanya pada Allah Tuhan Yesus. Sekarang jalanilah hidup saudara untuk menjadi saksi-saksi Tuhan. Mari kita menyanyi puji Tuhan dari Gita Bakti 117 ayat 1 dan 13. Ajar kami melakukan firman-Mu. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kehidupan kita semua mulai saat ini sampai selama-lamanya.